Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Apa sih siklus air? Siklus air adalah perputaran air yang ada di bumi ini ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana sih tahapan-tahapan siklus air. Ya, kita lihat gambarnya. Di situ ada sinar matahari, kemudian ada gambar pepohonan, ada gambar laut, dan ada gambar tanah ya, air tanah. Nah, ini semua menunjukkan adanya proses perputaran siklus air. Pertama-tama yaitu air laut menguap ke atas ditarik oleh sinar matahari karena hawa panas matahari ya. Kemudian ada juga itu disebut evaporasi tadi ya. Kemudian ada juga penguapan yang berasal dari air di tanah, air bawah tanah. Kan kalau hujan itu kan pasti tumbuhan itu menyerap air ya. Nah, menyerap air itu melalui akar-akarnya. Nah, diserap juga oleh matahari, kemudian diserap lagi oleh matahari, disebut transpirasi ya. Tadi evaporasi dan transpirasi, jadi air menguap ke atas diserap oleh matahari. Kemudian setelah diserap oleh matahari dibentuklah kondensasi. Apa itu kondensasi? Yaitu pengembunan air-air yang tadi diserap oleh matahari di awan. Nah, proses pengembunan itu disebut kondensasi. Setelah diembunkan, kemudian ada karena kelembaban udara dan angin, maka adalah yang disebut presipitasi, yaitu tadi air yang sudah diembunkan tadi, kemudian ada titik-titik awannya, titik-titik uap airnya yang akan turun menjadi hujan ya. Nah, setelah turun menjadi hujan, kemudian air itu berputar lagi, hujan lagi kan, kemudian menyirami daratan, menyirami lautan, dan setelah itu masuk ke dalam tanah, diserap oleh pohonan, dan diserap lagi, diuap lagi oleh matahari, dan begitulah seterusnya. Jadi berputar ya, proses perputaran air disebut siklus air. Nah, sekarang kita lihat dulu manfaat siklus air. Melalui siklus air membuat ketersediaan air di bumi tidak akan pernah habis, namun tetap harus hemat dalam memernihkan kembali air kotor yang ada di bumi ya, dapat memernihkan kembali. Jadi airnya menjadi bersih lagi karena tadi diserap oleh tumbuhan. Makanya kita jangan sampai menebang pohon sembarangan ya. Kalau perlu kita melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Nah, makanya zaman sekarang kan banyak tuh yang jalan-jalan di aspal semua, yang teras kita juga di aspal karena memang nggak punya halaman ya, jadi kurang resapan air tanah. Sebenarnya itu sangat tidak bagus sekali ya. Jadi yang punya lahannya luas sebaiknya ditanami pepohonan saja, biarkan tanah itu, air itu meresap ke tanah. Kemudian, melalui proses erosi serta sedimentasi, siklus air dapat membantu pembentukan kembali fitur geologi bumi untuk mencukupi kebutuhan minum dan makan makhluk hidup ya. Pastinya ya, kita sangat bergantung pada air, bukan hanya manusia tapi juga tumbuhan dan hewan. Untuk itu harus hemat air. Nah, ibu ingin kamu membaca halaman 9 dan halaman 22 ya. Membaca dahulu, kemudian kamu kerjakan tugasnya LKS halaman 30. Jangan lupa untuk difoto tugasnya dan kirim ke Bu Dwi supaya kalian tidak lupa dan tetap mengerjakan. Baik, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.